Selamat datang kembali pada video pembelajaran Adobe Photoshop. Kali ini kita akan membahas tentang selection. Seleksi dalam Adobe Photoshop adalah pemilihan suatu area dalam sebuah gambar yang dilakukan untuk proses copy, menghapus, atau memodifikasi sebuah gambar. Photoshop menyediakan beberapa seleksi. Dia di sini di toolbar. Di situ ada rectangle tool, ada elliptical marquee, ada single row, ada single column. Juga ada di sini ada lasso tool, polygonal lasso, magnetic lasso. Dan ada juga di sini quick selection tools dan magic wand. Baik, sekarang kita akan praktekkan tentang selection ini. Kita menggunakan tools yang pertama di sini, tools marquee. Di sini ada rectangle marquee. Ini untuk menyeleksi berupa bentuk seleksi kotak seperti ini. Klik, drag. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin mengcopy pintunya saja, kita seleksi bagian pintu. Lalu kita copy, edit, copy, lalu edit, paste. Oke, kita lihat di panel layer, secara otomatis objek yang kita pastekan tadi, dia sudah mempunyai layar yang baru. Kalau kita menggunakan Move Tools, ini kita geser. Nah, kita sudah mempunyai dua objek pintu. Atau mau kita kecilkan. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan elliptical marquee. Elliptical marquee ini dia mempunyai bentuk seleksi yaitu lingkaran atau bulat. Oke. Nah, seperti ini. Agar seleksi ini mempunyai lingkaran yang sempurna seperti ini kita perlu menekan tombol Shift. Kita tekan tombol Shift, lalu kita buat seleksinya seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan Shift, ini kita bisa bebas membuat bentuk seleksinya, tetapi dalam bentuk lingkaran. Nah, sekarang kita ingin membuat ukuran seleksinya ini sesuai dengan keinginan kita, yaitu misalnya ini mempunyai lebar yaitu sekitar 50 pixel dan tingginya itu mempunyai 50 pixel atau sesuai yang dengan kita inginkan. Kalau kita langsung menseleksinya seperti ini, kita akan susah untuk memahaminya berapa besar ukuran selection ini. Ini kita dapat ukur sesuai dengan besar yang kita inginkan. Hasil seleksi yang akan kita buat itu dia menggunakan di sini. Pastikan tool marquee ini aktif. Lalu di sini ada style. Style ini kita ubah menjadi pixel size. Nah, di sini kita buat ukuran berapa lebarnya dan berapa tinggi seleksi yang kita inginkan. Saya di sini saya buat 50, lebar 50, tinggi 50. Lalu kita tinggal klik di sini. Nah, inilah ukuran seleksi 50 kali 50 pixel. Atau mau lebih besar lagi, misalnya di sini saya ingin mempunyai lebar seleksi 150, tingginya 50. Kalau sudah, kita klik langsung di sini.
Begitu juga dengan elliptical marquee. Baik, di panel kontrol ini kita juga dapat membuat mode seleksi kita. Di sini ada new selection. Kalau kita pilih new selection ini, kita aktifkan rectangle tool dulu. Ini kita ubah lagi menjadi normal. Jadi kita bebas untuk melakukan seleksi. Oke. Nah, kalau kita mengaktifkan new selection ini, itu kita dapat untuk membuat seleksi dengan bebas. Kita klik seleksi di sini, kita seleksi lagi bagian pintu, maka secara otomatis seleksi yang lama ini akan hilang. Dia akan terus membuat seleksi-seleksi yang baru. Lalu yang kedua ada add to selection. Add to selection ini kita dapat membuat seleksi yang baru tanpa menghilangkan seleksi yang lama. Contohnya seperti ini dapat kita timpa. Jadi di sini kita dapat menambah seleksi. Oke, lalu yang ketiga ada subtract from selection. Subtract from selection ini gunanya untuk memotong atau menghapus seleksi yang sudah ada. Misalnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada intersect with selection. Ini sama juga dengan subtract from selection, tetapi bedanya apabila kita menggunakan subtract from selection ini, kita lihat di sini yang terpotong itu area seleksi yang kita seleksi. Ini dia yang akan dipotong. Kita lihat di sini. Nah, kalau yang intersect with selection ini daerah yang dihilangkan yaitu menghilangkan area di luar yang kita seleksi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang lasso. Kita pilih lasso tools. Nah, lasso tools ini gunanya untuk seleksi secara bebas. Kita dapat menentukan bentuk seleksi kita secara bebas. Kalau yang marquee tadi ini sudah ditentukan, ada rectangle tools, elliptical tools, ada single row marquee, ada single column marquee. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang lasso. Lasso ini membuat bentuk seleksi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menyeleksi bagian topi ini kita tinggal klik, drag, tahan, kita ikuti bentuk topinya. Atau bagian jaket mau kita copy seperti ini. Nah, lalu jaketnya misalnya kita ingin jadikan menjadi 2, kita tinggal copy lalu paste. Oke. Tetapi dengan menggunakan lasso tools ini kita harus benar-benar berhati-hati
untuk melakukan seleksinya. Kita di sini harus menggunakan mouse dengan secara berlahan untuk agar seleksi yang kita inginkan ini tidak lari dari jalurnya. Kita menggunakan ini add to selection. Jadi dengan menggunakan lasso ini kita akan sedikit kesulitan untuk mengepaskan area yang kita seleksi. Sekarang kita pilih Polygonal Lasso Tools. Kita pilih di sini yang New Selection. Kita hilangkan dulu seleksi yang sudah ada ini. Ada beberapa cara, tetapi yang mudah itu kita tekan Ctrl lalu D. Ctrl D. Oke, sekarang kita ingin menyeleksi objek jaket ini. Agar mempermudah kita untuk menyeleksi jaket ini, kita dapat memperbesar ukuran image dengan menggunakan zoom tools. Kita pilih bagian zoom in ini untuk memperbesar objek, dan zoom out ini untuk memperkecil tampilan image. Lalu kita pilih lagi Polygonal Lasso. Sekarang kita akan mengedit gambar jaket ini. Kita mulai dari sini. Kita klik lepas. Sampai di sini kita klik lagi lepas. Di sini klik sekali, lepas lagi, terus. Dengan menggunakan Polygonal Lasso ini, kita dapat dengan mudah untuk menyeleksi objek dengan rapi. Di setiap bagian-bagian sudutnya yang tidak dapat terjangkau, kita klik seperti ini, diklik untuk menghasilkan seleksinya dengan rapi. Kalau menggunakan Lasso Tools ini kita bisa kelewatan untuk menyeleksi area yang kita inginkan. Misalnya jaket ini bisa terpotong atau melebihi area dari jaket ini. Oke, terus di sini untuk mengakhiri seleksi ini kita dapat double klik. Nah, sekarang kita jumpakan untuk mengakhiri seleksi kita. Kita jumpakan di sini di ujung garis seleksi yang awal tadi atau dengan mendouble kliknya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai seleksi yang rapi untuk menyeleksi jaket. Oke, sekarang kalau sudah kita seleksi tampilannya, kita kecilkan lagi. Bisa menggunakan zoom out ini atau dengan menekan yang lebih mudah dengan menekan Ctrl minus pada keyboard. Untuk memperbesar tampilan itu Ctrl plus, kalau memperkecil itu Ctrl min. Begitu juga kalau kita ingin menyeleksi pada bagian topi, kita besarkan tampilan, tekan spasi untuk menggeser-geser tampilan. Oke, sekarang bagian topinya kita seleksi.
Oke, itu adalah cara untuk menggunakan tool seleksi, yaitu Polygonal Selection Tools. Kita Ctrl D lagi untuk menghilangkan seleksi ini. Kita pilih New Selection, lalu kita pilih lagi yang satu lagi, yaitu Magnetic Lasso Tools. Kita besarkan terlebih dahulu tampilannya untuk mempermudah kita untuk menyeleksi objek yang kita inginkan. Dengan menggunakan Magnetic Lasso Tools ini, kita tentukan terlebih dahulu pada bagian pinggir objek yang akan kita seleksi. Nah, kita klik lalu kita lepas. Kita tinggal menggeser mouse kita untuk mengikuti pada area objek topi ini. Secara otomatis Magnetic Lasso Tools ini dia akan mengikuti garis pinggir yang tegas pada sebuah objek tersebut. Nah, apabila jumpa di posisi seperti ini, di posisi gelap seperti ini, dia akan bingung dia ingin melengket di mana. Ini sini dia tidak lengket, jadi kita klik aja di sini. Kita klik sama seperti Polygonal Lasso Tools tadi. Dia akan terus mencari warna yang tegas untuk menentukan dia akan lengket di mana seleksi ini. Nah, kalau sudah sampai di awal seleksi kita tadi, kita klik untuk mengakhiri selection ini. Kalau kita menggunakan Polygonal Lasso Tools tadi, kita harus klik, kita harus banyak mengklik untuk merapikan seleksi kita. Kalau dengan menggunakan Magnetic Lasso Tools ini, kita cukup hanya mengikuti garis pinggir objek ini, maka secara otomatis dengan menggunakan Magnetic Lasso Tools ini, dia akan lengket seperti magnet pada pinggiran-pinggiran objek yang bergaris tegas. Nah, kita lihat di sini, kita lihat di objek jaket ini, di sini warna pada pinggiran jaket ini hampir sama dengan warna dindingnya, dan di sebelah yang gelap ini dia hampir sama dengan warna bayangannya. Maka kalau kita menggunakan Magnetic Lasso Tools ini, di sini kita akan sedikit kerepotan. Dia akan bingung untuk melengket di bagian objek yang mana. Kita lihat di sini, kita klik. Nah, kita lihat di sini. Dia akan mencari objek yang lebih tegas untuk dia melekat pada objek. Di sini kita lihat dia tidak dapat karena warna jaket ini dia hampir sama dengan warna dinding. Makanya dia tidak dapat melengket pada ujung jaket ini. Karena Magnetic Lasso Tools ini dia membaca ketegasan warna untuk melekat pada objek tersebut. Nah, di sini dia akan bingung. Kita lihat di sini dia melekat pada bagian objek yang bergaris lebih tegas. Kita lihat di sini dia tidak dapat menyeleksi objek dengan secara rapi. Kita lihat di sini pada objek yang kita ingin seleksi, yaitu jaket. Di sini ada yang kelewatan, di sini ada yang tidak terseleksi, di sini juga. Nah, dia tidak dapat melekat pada pinggiran yang hampir sama karena warna jaket ini hampir sama dengan warna dinding. Begitu juga dengan yang ini. Berbeda dengan Polygonal Lasso tadi. Kalau Polygonal Lasso ini dapat dengan bebas untuk memilih di bagian mana yang kita ingin seleksi.
Kalau kita mendapati objek yang ingin kita seleksi mempunyai garis pinggir yang tegas, itu kita dapat menggunakan magnetic lasso tools. Itu dapat lebih mudah. Langsung mengikuti pinggiran-pinggiran objek yang akan kita seleksi. Oke, kita hapus seleksinya. Kita beralih pada quick selection. Quick selection ini kita dapat lihat di sini di panel control itu ada new selection. Hampir sama pada panel control di bagian lasso dan marquee. Nah, di sini ada new selection dan di sini ada add selection dan ada subtract from selection untuk memotong seleksi. Kita pilih yang new selection. Dengan menggunakan quick selection ini kita akan lebih mudah untuk menyeleksi. Kita dapat klik di sini, maka secara otomatis dia akan menentukan area yang diseleksinya. Dia di sini akan membaca warna yang paling dekat pada area pusat yang kita klik. Apabila kita klik pada warna yang lebih gelap ini, maka dia akan membaca kedekatan warna pada area yang akan kita klik. Kita dapat juga dengan klik, drag. Nah. Oke. Kita dapat drag terus, kita pilih. New selection. Untuk menghapusnya kita bisa pilih subtract from selection. Sekarang kita beralih pada Magic Wand. Kita klik Magic Wand Tools. Dengan menggunakan Magic Wand Tools ini, di sini ada toleransi warna. Toleransinya ada 32, maka apabila kita klik pada bagian sini, maka dia akan membaca 32 warna yang paling dekat dengan warna yang kita klik, maka itu akan terseleksi. Contohnya seperti di sini. Nah, kalau di lebih putih, maka dia akan menyeleksi warna yang kita klik. Nah, apabila kita tinggikan toleransi ini, dia akan menyeleksi daerah yang lebih luas. Misalnya kita ubah menjadi 60. Area yang diseleksinya lebih luas. Kalau kita lebih rendahkan, maka area yang diseleksi itu akan menjadi lebih sedikit. Misalnya kita buat 10. Kita klik di sini. Nah, maka area seleksi yang dihasilkan lebih sedikit. Kalau kita ubah lagi menjadi 5, maka areanya lebih kecil lagi. Tools selection ini adalah salah satu tools yang sangat penting untuk melakukan pengerjaan di dalam Adobe Photoshop ini. Karena dengan menggunakan selection ini kita dapat memilih bagian objek. Objek ini dapat kita hapus. Kita seleksi terlebih dahulu bagian mana objek yang kita hapus, atau mau kita copy, atau mau kita ubah menjadi warna yang lain. Dengan seleksi ini kita dapat lakukan di sini. Misalnya kita tidak ingin mempunyai image topi ini, kita tinggal seleksi lalu kita tekan delete.
Oke. Begitu juga dengan jaket. Biar lebih rapi, ini bisa kita menggunakan polygonal lasso tools. Ini jaketnya kita hilangkan. Tekan delete. Oke. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang selection tools ini. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan kita yang lainnya.